Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai makroekonomi, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai siklus ekonomi atau siklus bisnis. Siklus bisnis itu merupakan gelombang naik turunnya kegiatan perekonomian. Nah, jadi gelombang itu artinya dia bisa bergerak naik turun ya seperti yang ada di gambar. Ya. Terkadang dia bisa berada di bawah dan terkadang dia bisa berada di pucuk atas. Nah, kemudian ya gelombang-gelombang itu biasanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi seluruh negara. Ya. Pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana stabilitas harga dan bagaimana kondisi kesempatan kerja yang ada di negara tersebut. Jadi indikator makroekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran itu akan berpengaruh terhadap yang namanya siklus bisnis. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam siklus bisnis ini. Yang pertama namanya fase ekspansi. Nah, fase ekspansi itulah fase di mana ekonomi suatu negara itu berada pada fase eh, memperbanyak namanya produksi ya, itu ekspansi. Misalnya awalnya produksinya hanya 100 ton gabah misalnya. Nah, kemudian naik menjadi 200 ton, itu namanya ekspansi. Kemudian misalnya Indonesia punya pabrik semen di suatu lokasi. Kemudian menambah pabrik semen yang baru di lokasi yang berbeda, itu namanya ekspansi. Jadi ekspansi itu identik dengan penambahan kuantiti barang dan jasa yang diproduksi. Itu dia. Itu namanya ekspansi. Dari satu cabang jadi dua cabang namanya ekspansi. Jadi itu umpamanya. Kalau kalian jualan apa? Jualan gorengan dari satu gerobak jadi dua gerobak itu namanya ekspansi. Nah, itu dia. Jadi kuantitinya bisa naik, bisa double dia kalau melakukan ekspansi. Kemudian fase puncak. Fase puncak itulah fase di mana terjadi yang namanya boom ekonomi. Boom ekonomi itu artinya di situ ya inflasinya stabil, pertumbuhannya tinggi, penganggurannya itu sangat rendah. Itu namanya puncak ya. Nah, pada kondisi inilah banyak sekali daya apa namanya? Banyak sekali orang-orang yang berbelanja ya. Daya belinya bagus ya. Mal-mal bakal penuh ya, pajak-pajak itu bakal penuh semua karena adanya yang namanya kemampuan beli tadi ya. Jadi karena harganya stabil, penganggurannya berkurang, pertumbuhan ekonomi tinggi atau naiknya pendapatan itu mengakibatkan daya belinya menjadi lebih baik. Itu namanya fase puncak. Jadi orang akan belanja di situ ya. Bila ada misalnya HP terbaru langsung beli, ya gitu ya. Kemudian ada mobil terbaru langsung beli. Itu karena di fase puncak. Nah, karena fase puncak itu terjadi euforia ya, terjadi eh, pembelian yang begitu banyak tanpa diiringi dengan peningkatan supply, akhirnya terjadi kontraksi. Kenapa? Karena orang yang minta barang lebih banyak dari barang yang diproduksi. Bagaimanapun ya itu produksi itu tetap jauh lebih lambat daripada permintaannya gitu ya. Permintaannya kalau permintaannya misalnya hanya eh, 1.000 ya produksinya belum tentu 1.000 saja cuma 500 atau 600 gitu. Jadi produksi itu sangat lambat menyesuaikan dengan yang namanya eh, permintaan itu. Kemudian nah, terjadilah kontraksi penurunan. Kenapa? Karena inflasi itu terjadi. Oleh karena itu, akan terjadilah penurunan pertumbuhan, ya, terjadilah pengangguran, ya. Kemudian fase palung. Fase palung adalah fase di mana kondisinya sangat crowded. Crowded itu artinya parah, ya. Nah, palung itu kondisinya di bawah. Kalau di sini kalau diperhatikan itu dia di gambar C ya, ya.
di titik C. C itu palung gitu dia. Palung itu kondisi paling dasar ya. Tuh. Itu juga sering disebut sebagai fase namanya resesi. Ya, resesi itu di situ tidak ada orang jual, tidak ada orang yang produksi barang. Pengangguran tinggi dan harga sangat mahal dan harga pun juga tinggi gitu ya. Di daya beli sudah nggak ada, uang nilainya pun tidak ada, apa namanya barang pun nggak ada gitu. Jadi ini fase crowdednya, ya fase palunglah yang dihindarkan oleh negara. Makanya pada saat terjadi misalnya fase puncak menuju kontraksi itu, pemerintah itu sudah membuat beragam kebijakan. Jadi nanti ada dua kebijakan yang bisa mengantisipasi itu, diantaranya adalah kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kalau fiskal ada berupa fiskal ekspansif atau fiskal kontraktif, kemudian moneter juga ada moneter kontraktif dan ada moneter ekspansif. Nah, sehingga itu akan membuat pasti palung itu akan tidak terlalu dalam terjadi gitu ya. Nah, itu mencegah itu. Oke, next. Nah, kemudian, nah permintaan agregat itulah permintaan total yang dimiliki oleh suatu negara ya, dari total permintaan dari masyarakat suatu negara. Nah, kenapa terjadi? Nah, jadi ketika terjadi gejolak permintaan agregat, ya, semakin tinggi permintaan agregat, itu bisa saja mendukung siklus itu, ya. Di saat permintaannya tinggi, kemudian harga barang stabil, ya artinya mampu dibeli, maka akan terjadi omset yang tinggi. Ya, ini akan membuat perusahaan itu bisa berekspansi. Jadi tetaplah kondisi ekspansi dengan adanya peningkatan permintaan agregat. Kemudian, nah siklus pengangguran itu agak beragam ya. Ya. Jadi karena terjadi tadi fase apa namanya fase ekspansi, fase palung, ya itu memang mengakibatkan juga berubahnya siklus pengangguran itu. Nah, jadi kalau di fase ekspansi itu pengangguran nggak ada. Di ekspansi itu pengangguran nggak ada. Kenapa? Karena produksi barang naik kan. Kalau produksinya naik kan menambah tenaga kerja sehingga membuat eh, apa, pengangguran pun juga akan berkurang. Tapi kalau dia pada fase kontraksi dan kemudian masuk ke fase apa palung ya, palung itu siklus pengangguran akan berubah. Ya, akhirnya apa? Banyak pengangguran yang terjadi kalau seandainya terjadi siklus ekonomi yang turun. Ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis pengangguran yang terjadi. Ya. Ya, ada pengangguran terbuka namanya, kemudian ada setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Nah, di sini karena kita bahas adalah pengangguran siklus, maka yang kita bahas ini adalah pengangguran siklus ya. Siklus. Nah, pengangguran siklus itu diakibatkan oleh karena penurunan daya beli masyarakat dan perusahaan di daya beli. Jadi ada bersamaan di sini ya. Jadi terjadi penurunan daya beli secara bersamaan, baik perusahaan ataupun masyarakat. Nah nih, kenapa bisa terjadi? Karena inflasinya begitu tinggi. Jadi inflasi itu kalau inflasinya tinggi kan harganya nggak stabil ya. Nah itu bisa mempengaruhi daya beli kita. Jadi karena harga terlalu tinggi kita jadi mikir-mikir. Ya. Jadi inflasi itu membuat kita jadi tidak memiliki daya beli sama sekali. Jadi karena inflasi tinggi, barang-barang itu tidak laku dan kemudian eh, produksi barangnya itu berhenti dan akhirnya penganggurannya bertambah itu namanya pengangguran siklus. Itu lebih karena adanya pemberhentian produksi oleh perusahaan ya. Oke, kemudian ya. Nah, cara teori kritikal ya, teoretikal itu ada beberapa teori yang bisa menjelaskan
siklus bisnis ya. Yang pertama tuh teori siklus bisnis real dan juga teori siklus Keynesian ya, New Keynesian. Keynesian. Nah, kalau pada siklus bisnis real itu menjelaskan fluktuasi ekonomi itu berubah karena adanya perubahan teknologi produksi dan dari sumber lainnya seperti gangguan dari luar negeri, fluktuasi cuaca dan bencana alam. Kemudian menurut teori daripada siklus Keynesian atau Neo Keynesian ya, menekankan bahwa pada kenyataannya itu tingkat upah atau money wage rates hari ini tidak otomatis berubah dari masa lalu ya. Artinya tidak banyak terjadi perubahan upah dalam jangka pendek. Nah, artinya karena tidak ada perubahan upah, berarti maka siklus bisnisnya itu akan cenderung stagnan, artinya tidak banyak mengalami perubahan. Ini ada pertumbuhan ya, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu naik ya, naik seiring dengan terjadinya tadi proses fase tadi ada fase palung, fase kontraksi, fase ekspansi, dan masuk nanti ke fase puncak ya. Oke. Ya. Jadi inflasi itu apa indikator makro itu dapat pengaruhi siklus bisnis ya. Jadi ketika inflasinya tinggi, siklus bisnisnya akan berubah drastis ya, langsung turun ya. Nah, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka siklus bisnisnya juga akan meningkat. Kemudian pengangguran kalau misalnya berkurang, maka siklus bisnisnya juga akan semakin baik. Jadi ini semuanya bergantung kepada siklus ekonomi yang terjadi. Jadi apapun jenis usahanya, kalian harus memahami bagaimana indikator-indikator makroekonomi tadi mempengaruhi siklus bisnis yang kalian geluti, yang kalian sedang kerjakan. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk sesi diskusi ya terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, nanti saya panggil namanya ya, namanya dan kemudian kalian boleh bertanya mengenai materi yang barusan yang sudah disampaikan. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya balik ya. Oke, sekarang saya persilakan kepada Amelia Raihan ya, Amelia Raihan, eh, Jessica Lubis, dan juga Arga Huta Barat untuk menyiapkan pertanyaan. Ya, Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh siklus ekonomi terhadap pengangguran? oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Nah, jadi memang siklus ekonomi ya itu kan dipengaruhi oleh tiga hal ya. Pertama tuh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran. Nah, jika terjadi misalnya pengangguran, itu bisa dipastikan ada terjadi eh, penurunan pada indikator makro yang lain dan itu akan berimpak kepada siklus bisnis ya atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika terjadi pengangguran itu nanti identik dengan turunnya pertumbuhan itu ya, identik dengan kenaikan harga ya sehingga bisnis yang akan kita jalankan itu juga akan mengalami masalah ya. Oke, sekarang eh, Jessica, coba. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana manfaat atau keuntungan suatu bisnis setelah mengetahui siklus bisnisnya, Pak? Nah, jadi sebagai seorang pengusaha ya, kita harus bisa memahami kondisi makroekonomi yang terjadi di suatu negara. Misalnya kita
berada di Indonesia ya. Kita harus tahu ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seperti apa dalam beberapa tahun yang akan datang. Kita sudah bisa memperkirakan. Kenapa? Ketika kita gagal dalam memprediksi pertumbuhan itu, maka usaha yang akan kita bangun pun akan mengalami kegagalan. Nah, jadi karena kita memprediksi secara salah ya. Nah, itu. Jadi itulah keuntungan kalau seandainya seorang wirausahawan itu bisa memahami siklus ekonomi yang terjadi di suatu negara itu ya. Jadi kalian nanti sebagai pengusaha atau wira swasta memahamin itu ya. Pahamin berapa inflasinya, pahamin berapa tingkat pengangguran. Kenapa? Itu dekat kaitannya dengan daya beli masyarakat ya. Jadi kalau daya beli masyarakatnya berkurang, maka itu juga berpengaruh kepada usaha. Nah, itu jadi penting untuk membaca itu. Inilah makanya kalian belajar makro itu untuk bisa setidaknya bisa memproyeksikan kira-kira ini Indonesia ini mau kemana 5 tahun yang akan datang. Sehingga tahu di mana sektor akan bertumbuh. Misalnya saat 5 tahun yang akan datang. Ya. Berkembang sektornya sektor robotik misalnya. Nah, maka jangan buat usaha di bidang yang lain. Buatlah usaha di bidang robotik. Misalnya dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Tentunya kan usaha itu kan bisa jalan ya. Betul. Tapi kita yakin pertumbuhannya bagus. Kenapa? Karena negara kita proyeksi pertumbuhannya itu akan lebih nanti didukung oleh industri robot misalnya. Ya, jadi harus bisa apa ya memprediksi itu aja kuncinya ya. Harus bisa dan itu nanti butuh pengalaman ya agar bisa memprediksi itu secara tepat. Oke, Arga. Baik Pak, saya Arga Huta Barat ingin bertanya, ada nggak Pak strategi yang paling efektif dalam ekspansi bisnis? Dan biasanya untuk siklus bisnis Pak berlangsung berapa lama? Kasih. Oke, ada nggak strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk bisa apa namanya menyesuaikan atau beradaptasi dengan siklus bisnis yang sudah terjadi. Nah, jadi memang yang paling awal adalah kita harus mampu dulu memprediksi ya kondisinya ya. Tuh, makanya usaha itu kita prediksi dulu ya. Nah, ketika kita sudah prediksi, itu besar kemungkinan apapun yang terjadi pada siklus ekonomi itu tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi masalah. Nah, itu jadi dari awal sudah ada langkah preventif itu namanya langkah preventif ya, langkah awal ya sebelum terjadi masalah. Nah, kalau seandainya sudah terjadi masalah, bagaimana cara keluarnya? Nah, makanya ya agar bisa keluar dari masalah itu butuh perencanaan yang matang dari awal. Kita harus bisa memanaging semua resources itu agar tidak eh, digunakan secara tidak efisien. Jadi kalau dari awal sudah efisien, maka akan membantu untuk keluar dari masalah lebih cepat. Nah, terlepas dari apapun strategi yang digunakan, strategi produksi, marketing, finance, ya, atau apapun itu bakal lebih uh, akan apa namanya akan lebih baik kalau kita tuh mulai semua dari awal ya. Jadi memprediksi di awal itu adalah kata kunci yang bisa digunakan agar terhindar dari siklus ekonomi yang tidak menguntungkan. Kemudian berapa lama itu bisa terjadi? Nah, itu tidak bisa kita pastikan ya. Terkadang eh, bisa saja 5 tahun, bisa saja 10 tahun. Indonesia masuk krisis tahun 97. Tahun 2003 ke atas tuh baru bisa keluar ya, baru bisa keluar. Butuh waktu mungkin sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, kemudian ada juga negara yang bisa keluar cepat dari fase krisis ya. Dan yang butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi ini tergantung kepada eh, bagaimana suatu negara itu dalam membuat kebijakan agar dia bisa keluar dari kondisi siklus ekonomi yang tidak menguntungkan. Nah, itu. Jadi kalau negara itu kuat ya apapun yang terjadi dari siklus ekonomi itu dia akan cepat beradaptasi
dan cepat menyelesaikan masalah sehingga siklus ekonominya bisa kembali mendukung siklus bisnis yang sudah ada gitu. Jadi tidak merusak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan lain silakan. Nah, sekarang coba atas nama ini ya, Kezia ya. Kemudian Reza Nasution dan Lydia Lumbantoruan. Coba dulu Kezia. Baik, Pak, saya mau bertanya, apakah memahami siklus bisnis sangat membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya berhasil, Pak? Ya, jawabannya ya. Kalau siklus bisnisnya itu eh, didukung oleh siklus ekonomi, maka ada potensi penghasilannya itu tinggi. Kalau dia karena siklus ekonominya bagus, maka kan daya beli bagus ya. Makanya barang-barang yang diproduksi itu akan habis ya. Tapi kalau misalnya siklus ekonominya itu jelek, maka itu akan memperburuk siklus bisnis yang ada ya. Artinya apa? Barang-barang yang tersedia pun tidak akan laku dijual ya. Oke, kemudian Reza Nasution, silakan. Oh, bentar, Pak. Oke, apa dulu? Apa? Lydia coba dulu. Saya Lydia Lumantoro. Saya mau bertanya, Pak, apakah dalam perekonomian bisnis itu harus mengalami fluktuasi ekonomi atau siklus bisnis, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi setiap eh, siklus bisnis itu ya pasti akan mengalami yang namanya perubahan ya. Pasti selalu ya. Lalu kenapa? Karena kondisi makroekonomi negara yang berbeda, beda ya. Merubah siklus ekonominya itu akan merubah siklus bisnisnya ya. Akan merubah semua indikator makroekonomi yang ada. Oke, sekarang Reza. Oke, Pak. Perlukah pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi? Oke, pertanyaannya bagus ya. Nah, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya siklus ekonomi yang negatif. Yang pertama namanya kebijakan fiskal ekspansif. Nah, fiskal ekspansif itu artinya pemerintah di situ membuat suatu kebijakan di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah dan kedua pemerintah itu menurunkan pajak. Itu namanya fiskal ekspansif. Jadi pemerintah mengurangi pajak tapi juga meningkatkan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Nah, kemudian ada lagi namanya moneter ekspansif. Moneter ekspansif itu biasanya kita melakukan pengetatan dalam hal kredit ya. Bisa saja dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan suku bunga. Tapi untuk kebijakan moneter ekspansif ini itu biasanya dilakukan oleh bank sentral kita ya. Beda dengan kalau tadi kebijakan fiskal kan langsung oleh pemerintah ya di bawah kementerian ya, Kementerian Keuangan. Tapi kalau untuk moneter itu biasanya dilakukan eh, oleh bank sentral ya. Nah, jadi kalau terjadi misalnya kontraksi atau misalnya kondisi palung, maka yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan cara menurunkan suku bunga ya. Suku bunga diturunkan sehingga kondisi ekonominya membaik dan itu akan membuat terjadi lagi perubahan fase yaitu dari fase palung ke fase kontraksi masuk kepada fase puncak gitu ya. Tuh. Jadi kebijakan itu digunakan untuk apa namanya mengembalikan ya bagaimana fase-fase itu kembali ke fase terbaiknya gitu. Jangan sampai nanti di fase palung ya. Kalau fase palung itu kan resesi ya. Tapi kalau kita masuk di fase kontraksi, fasenya fase puncak itu kan bagus ya. Fase ekspansi, fase puncak.
itu pasti yang sangat bagus bagi kondisi makroekonomi kita.